siapapun yang merasa dirugikan, silakan tuntut Bang Ipul, bukan warga ya. Bang Ipul tuntut, Bang Ipul laporkan. Karena ini untuk warga. Dulu agar saya tidak tahu sejauh mana tanah ini sudah dikuasai oleh warga, Pak ya. Iya. Karena itu adalah faktor yang paling utama ketika tentang penguasaan. Apakah selama ini pernah ini dikuasai oleh pemilik HGB ya, hak guna bangunan Bajeli? Ini bukan SHM ya, ini adalah sertifikat hak guna bangunan yang setelah saya itu mengadakan koordinasi dengan Forkopimka bahwa ini sudah 2 kali ternyata diperpanjang HGB-nya. Nah, ya betul. Jadi apa itu namanya, HGB pertama itu berakhir, terus diperpanjang oleh pabrik gula untuk menjadi HGB yang kedua. Lah, pertanyaannya, persoalannya adalah sah-sah saja suatu perusahaan atau individu itu mengajukan namanya SHM ataupun sertifikat hak guna bangunan atau hak guna pakai, itu boleh saja, sah-sah saja gitu loh. Tapi yang penting adalah apakah ketika kita sudah keluar namanya sertifikat hak guna tersebut itu dimanfaatkan atau dikuasai oleh orang atau pemilik sertifikat hak guna tersebut. Makanya ini yang perlu kita ketahui. Yang terpendek aja ya, yang masih nggak terlalu sepuh aja lah, masih gagal masih ya. Siapa Pak? Pak Didi Haryadi. Pak Didi Haryadi ya. Pak Didi Haryadi itu sekarang tinggal di mana? Tinggal di selatan, yang paling selatan. Yang paling masih di sini? Iya. Oh, masih di sini. Terus Pak Haryadi sekarang usia berapa? 52. 52 tahun sudah tinggal di sini. Iya, memang lahir di sini. Lahir di sini ya. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah selama Pak siapa? Yudi ya? Didi Haryadi. Pak Didi ya. Selama Pak Didi ada di sini, tentang sertifikat hak guna bangunan ini mulai kapan ada? Dengar? Nggak dengar, baru sekarang bahwa ada sertifikat. 2018 barusan ya? Iya, baru dengar itu. Baru dengar. Kalau 51 berarti kelahiran tahun 70. Sejak tahun 70 hingga tahun 2018 baru dengar ya? Iya, baru dengar. Padahal ini sertifikat hak guna bangunan ini sudah dimiliki oleh PG beberapa tahun sebelumnya. Artinya yang pertama, gitu loh. Iya kan? Iya. Nah, jadi berarti bisa dikatakan bahwa pabrik gula itu hanya sekedar ngurus untuk persiapan nanti ketika itu diperlukan. Iya. Kan begitu toh? Iya. Yang satu, yang kedua. Ini saya mau tanya juga, sebelum Pak Didi itu ada di sini, dengar nggak cerita ini dulu apa? Pasar. Pasar rakyat ya? Iya, pasar. Pasar rakyat? Iya. Ini bukan tanah pajak ya?
Bukan. Tahu Pasar. tanah pajak? Nggak tahu kalau tanah pajak. Cuma tahunya pasar. Tanah pajak itu tanah yang itu dimiliki oleh warga negara, yang itu dikenakan namanya pajak. Iya. Nah, gitu loh. Biasanya itu kalau belum ada SHM itu berupa poher, letter, lah itu namanya tanah pajak. Artinya selama itu tidak ada yang mengklaim satu orang pun di antara warga bahwa ini tanahnya. Cuma mbak saya itu cuma bilangnya dulu pernah itu masih ada mbak saya itu bilang cuma saya dari Madura itu bukan mau cari kerja, malahan dibawa sama Belanda. Zaman Belanda ya? Iya, belum merdeka Ya, betul, itu. betul. Nah, artinya begini. Selama Pak Didik hidup lah ya, Iya, iya. pernah ndak ada orang tiba-tiba mengakui bahwa tanah ini bukan PG loh ya? Iya, iya. Tanah ini adalah miliknya. Pernah ndak itu? Nggak pernah ya? Artinya kita coret yang bernama tanah pajak, ya tanah berpajak. Nah, gitu loh. Karena ini kalau misalnya ada justru ada kesalahan yang berikutnya, Pak Didik gitu loh. Nah, ketika ini cerita Pak Didik sudah menempati di sini kan berarti lahir sudah ada rumah ya? Masih gede. Gede. Ya rumah lah. Iya, gede. Masih Iya. gede ya. Iya. Itu ada ngelapakan. Kira-kira ngelapakan kan lopot pemirsa ya. Iya. Jadi artinya begini. Yang bangun rumah itu siapa? Kami Iya. warga. Warga sini membangun sini. Saya tanya Pak Didi dulu ya. Iya. Siapa katanya? Tidak ada apa-apa di sini. Nanti sampean bagiannya nanti biar nanti jelas gitu loh. Iya. Biar nanti tidak, karena gini kadang-kadang itu nanti biasa dilakukan oleh pemerintah ataupun penguasa ataupun orang yang memiliki kekuasaan itu biasanya nanti itu larinya gini, Pak. Kenapa saya butuh seperti ini? Wah itu ditunggangi. Wah itu ada yang pandai. Wah itu ada, nah, gitu loh. Makanya ini biar masyarakat Situbondo real membacanya bahwa saya baru ketemu dengan Mas Didi kalau sama Mas Eko dengan yang lain kemarin pengaduan. Iya. Artinya Mbah sampean ya, Iya, iya, Mbak. yang apa itu namanya yang membangun ya. Enggak, kalau bangunan yang yang pertama pasti ke babat. Iya yang gede. Yang bangun siapa? Mbah. Iya. Jadi masyarakat Situbondo jangankan berhubungan atau berhadapan dengan aparat penegak hukum atau Forkopimka lah dalam hal ini berhadapan dengan sama-sama rakyat saja ngetek gitu. Iya kan? Biasa. Nah, jadi itulah sebabnya GP Sakera harus hadir untuk menjembatani, mentransformasi dari pemerintah daerah kepada warga dan warga kita transformasi informasi kepada pemerintah. Itu fungsinya. Iya. Itu ya. Nah, jadi awalnya gede. Iya, Sekarang iya, Bang. Bangunan sudah tembok. Tembok biasa-biasa tadi. Campuran itu. Ya, artinya kan sudah dibangun. Iya. Karena begini, Mas Didi ya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Mungkin sebagian orang mengatakan, nah hanya bangunan itu. Hanya seperti itu. Hanya seperti ini. Tapi kata itu kan tergantung dari siapa yang ngomong. Kalau saya ngomong, cuman gini aja. Kalau saya yang ngomong. Tapi Pak Didi, bisa siang malam Pak Didi bekerja untuk bisa membangun seperti itu. Bisa Pak Didi itu nyeretin tabuk, tidak memberikan, mengurangi hak keluarga agar Pak Didi bisa bangun tersebut. Artinya orang membangun rumah, itu yang saya lihat adalah seberapa besar perjuangan dia untuk membangun rumah. Jadi tidak bisa disepelekan. Ya boleh kalau misalnya pabrik gula hanya itu saja, jangan coba-coba. Boleh misalnya aparat penegak hukum ngomong seperti itu karena mereka dapat gaji. Kan gitu? Iya. Iya, betul. Iya enggak? Betul, betul. Nah, gitu loh. Makanya saya tidak pernah melihat seseorang itu dari hasil karyanya. Iya. Tapi saya lihat bagaimana dia membuat karya tersebut. Makanya jangan mudah untuk kita menguasai atau mengklaim dan mengentengkan hal tersebut gitu loh. Artinya selama Pak Didi tahu bahwa pabrik gula belum pernah namanya membangun atau memanfaatkan sesuai dengan HGB yang diberikan. Belum.
Belum pernah. Belum pernah. Berarti kan non prestasi. Artinya ketika pabrik gula mengajukan kepada negara, dia itu berjanji, saya ingin memanfaatkan lahan ini sehingga keluarlah namanya HGB. Namun faktanya ketika mendapatkan seperti itu justru tidak disentuh. Berarti kan ada niat jahat. Iya toh? Betul. Kenapa? Jangankan HGB, ya, AJB saja, akta jual beli saja, itu ada yang mengatur di dalamnya sebelum pasal-pasal berikutnya yang mengatur bahwa harus didasarin dengan niat baik. Jadi Pak Didik jual beli ke saya, tapi ada niat jelek, itu nanti bisa dibatalkan nanti di pengadilan. Jadi ada dasar yang untuk menguatkan namanya kepemilikan kita itu adalah niat. Ya, Pak Didik ya. Saya ini sekarang ini hanya ingin menghimpun apakah memang betul ini tanah ini sudah dikuasai sejak tahun 43 seperti dari Mas Eko yang nyatakan, ataukah baru 1-2 tahun? Itu mulai belum merdeka. Belum merdeka ya? Iya. Sebelum merdeka. Ini tadi seperti yang saya live di sebelumnya, saya katakan ini sejak tahun 43. Pak Didik, Iya. maunya apa sekarang? Ya maunya dimiliki. Mempertahankan. Kalau dimiliki tunggu dulu. Nah, Iya. mempertahankan hak sampean. Iya. Iya toh? Nggak apa-apa, itu adalah hak. Ya. Iya. Tapi bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini sudah dikuasai lama sampean. Iya. Ini saya live loh ya. Iya bisa. Saya live loh. Iya, Oke, sampean buru 2 hari Ya. Ini aja sudah berapa umurnya? Iya. Iya. Ada yang Iya. agak lebih sepuh, ada lagi yang lebih sepuh. Nanti aja. Iya. Karena undang-undang di land reform Iya. atau agraria itu udah butuh waktu lama. Iya. Yang penting nanti sudah ada, nanti saya butuhkan ketika ada waktunya, nanti kasihan sudah sepuh ya. Iya. Kalau Pak Didi kan masih gagah ya. Jadi keinginan Pak Didi adalah mempertahankan hak Pak Didi. Iya. Iya toh? Oke. 1, bilang sama warga di sini. Berapa kakak ini? 13. Bilang sama warga 13 kakak. GP Sakera akan membantu dan GP Sakera gratis. Ya? Iya. Terima kasih. Ya. Jadi nggak usah mikir, kira-kira. Yang penting sampean 2 permintaan saya Pak Didi Iya. kepada warga di sini. Yang pertama adalah doakan kami sehat. Iya. Amin. Kenapa? Kalau kami tidak sehat, saya tidak bisa membantu. Iya. Iya toh? Iya. Kering juga. Bagaimana caranya membantu saya? Iya. Betul enggak? Iya betul. Nah, ya. Yang kedua, doakan kami dapat rezeki yang banyak dari Allah. Sehingga saya tidak butuh Iya. meminta rezekinya sampai. Iya. Ya. Mudah kan? Mudah-mudahan. 2 hal itu saja. Tapi 2 kiom. Sampai rasa sekarang goblok. Kenapa Pak Didik? Karena gini Pak Didik. Jadi kita sadar kita bisa seperti sekarang juga atas doa masyarakat. Iya. Dan kenapa saya sebagai Ketum GP Sakera mengambil garis untuk kita gratis? Karena kami sudah tahu kekuatan doa masyarakat. Dari awal ketika saya hanya membawa uang kemana-mana 20.000 rupiah, paling banter, saya tidak pernah meminta sepeser pun dari masyarakat. Jangankan masyarakat, Pemda saja, pemerintahan daerah, kecamatan dan yang lain-lain, saya tidak pernah minta. Saya hanya minta kepada masyarakat yang saya bantu, ondu rezeki lagi. Dan alhamdulillah dari 20.000 yang saya miliki sekarang, Allah memberikan cara lain untuk memberikan rezeki kepada saya tanpa saya harus meminta kepada sampean atau warga yang di bawah saya. Jangankan di bawah, meskipun orang kaya raya aja ke GP Sakera gratis, kaya raya, karena dia punya keterbatasan kekayaan kalau saya minta. Tapi ketika dia berdoa, Allah Maha Kaya, percaya Allah Maha Kaya. Bismillah. Jadi itu Pak Didi, setidaknya nanti karena live ini juga terbatas waktu, saya akan mengumpulkan beberapa data lagi untuk kita bisa menjembatani persoalan di sini antara warga di sini dengan mungkin nantinya pabrik gula beringin anom. Pesan saya, selama sampean yakin dengan apa yang sampean katakan,
jangan serahkan hak sampean begitu saja ya. Iya. Kita lihat di depan. Tapi betul ya, Pak ya. Tolong nanti buatkan surat pernyataan loh ya. Iya. Bahwa ini sudah dikuasai sejak tahun berapa secara turun temurun oleh sekian warga. Pak Tinggi juga udah buatkan yang tahun Yang 2018 Pak Tenggi sudah. Pak Tenggi sudah membuatkan. Sudah. Terus warga punya nggak? belum saya simpan Belum kalau saya saya simpan. mengajukan ke pusat. Enggak, artinya begini. Artinya surat pernyataan tersebut itu sekarang warga memiliki. Belum, Loh kok belum? kan kita bentuk paguyuban. Jadi cuma paguyuban aja yang ada. Enggak, artinya begini. Harus ada surat pernyataan bersama ya bahwa di sini ini sudah menempati dan menguasai sejak tahun berapa. Itu tanda tangan semua di bawah. Saya minta itu nantinya. Oh, iya, siap. Ya. Siap. Soalnya kalau nanti saya cocok-coki sampean, saya kan pala kan, ya. Iya kan? Kan betul kan, Gi? Tanda tangan, saya tak bisa tanda tangan ngempol, Gi. Jadi di situ nanti sebagai bukti bahwa kita itu bisa bergerak dengan bukti-bukti itu, ya. Jadi GP Sagera tidak bergerak kalau tidak ada pengaduan. Nah, karena ada pengaduan, kita akan tindak lanjuti. Oke, nanti sampean keinginan sampean gitu ya? Iya. Dan mengakui bahwa ini dikuasai dan sementara dimiliki oleh warga karena status quo yang diatur dalam tahun 1946 itu adalah siapa yang menguasai. Saya lihat di depan tadi ada tulisan itu. Baru dipasang itu. Baru dipasang. Iya, sama pabrik. Hah? Sama pabrik baru dipasang. Nah, pabrik memiliki hak juga untuk memasang karena dia memiliki letter, memiliki surat. Nah, pertanyaan saya, warga memiliki hak enggak? Memiliki hak karena dia menguasai sekian lama dan membangun serta merawat namanya tanah negara ini. Sepakat? Sepakat. Nah, sampean saya tawarin. Iya toh? Perlu nggak kita gandengkan juga itu? Perlu. Oke, sudah buat? Sudah. Oke, kita tanam di depan, saya yang akan nanam, dan bagi siapapun yang merasa dirugikan, ya, ini left Saiful, Bang Ipul, Ketum GP Sagera yang bertanggung jawab. Saya yang akan pancangkan sendiri, saya jejerkan ya. Siap. Karena masyarakat juga punya hak dan masyarakat punya kekuatan ya. Jangan macam-macam. Kemerdekaan Indonesia bukan hanya dilakukan dengan orang-orang yang memiliki kekuatan dan materi yang banyak, tapi kemerdekaan Indonesia itu karena bambu runcing yang bersama-sama dipegang menjadi senjata, dan itu kemungkinan juga akan saya nantinya saya kobarkan lagi untuk mempertahankan hak-hak kita. Oke? Jarak dari sini ke sana berapa meter? 66. 22. Oh, 22. Jadi ada yang sudah ditempati juga ya? Iya. Sudah ditempati semua, Bang. Nah, ini juga lahan terlantar juga, Bang. Kami dibuat usaha, Bang. Itu kurang lebih 5 tahun ya? Iya. Terlantarkan, Bang. Ya, nanti saya juga akan cari status tanah sesungguhnya ini apa. Tapi kalau ada HGB biasanya itu tanah negara, ya. Untuk selanjutnya bisa diajukan nanti. Atau tanah pribadi itu tidak bisa dilakukan HGB, ya. Nomor sekian, luas sekian. Ini sah-sah saja, ya. Kenapa? Karena bukti surat, ya. Bukti surat itu de jure-nya itu adalah PG Kriminanom. Tapi di dalam hukum itu ada istilah de facto. Faktanya adalah yang menguasai itu adalah warga. Maka kita gandengkan. Ya, karena sama-sama miliki hak kan? Kita gandengkan. Yang satu miliknya warga, yang satu miliknya PG. Selesai. Dan yang masang itu adalah Bang Ipul, ya. Yang pasang Bang Ipul. Siapapun yang merasa dirugikan, silakan tuntut Bang Ipul. Siap. Bukan warga ya. Bang Ipul tuntut, Bang Ipul laporkan. Karena ini untuk warga. Karena saya juga warga. Siapa yang akan membela mereka? Ya. Siapa yang akan membela mereka? Warga yang tidak paham terhadap aturan. Dan kami yang sedikit memiliki pengalaman,
sedikit memiliki pengetahuan itu kami sodakohkan untuk warga, ya, untuk warga. Dan untuk Forkopimka, ya, camat, Kapolres, dan Ramil, saya minta berdirilah kalian di tengah, jangan berdiri memihak kanan kiri. Oke, ya, saya ingatkan itu. Dan pemerintahan daerah, Pak Bupati, tolong warganya Pak Bupati sekarang sedang menghadapi kegalauan. Jangan biarkan warga berjuang sendiri tanpa turun namanya Bapak. Betul, betul nggak? Jangan turun, harus turun. Jangan hanya mereka dibutuhkan, karena mereka dibutuhkan untuk memilih. Ya, untuk dewan juga jangan hanya dibutuhkan warga ini hanya untuk ketika kalian membutuhkan pilihan kalian. Tapi ketika kalian terpilih, mereka dibiarkan berjuang sendiri. Betul. Sepakat. Ya. Ah, ini tulisannya keren ini. Ini saya yang nulis ini. Saya yang memberitahukan di WA. Jadi Mas Eko simpen WA saya. Abaikan tulisan di samping ini. Tanah ini milik warga, bekas los pasar. Jelas dong. Ya. Siap. Ah. Siap. Dan perhatikan juga untuk PTPN. Kalian itu negara, men. Ya, kalian itu negara. Jangan kalian bodohi negara kalian sendiri. HGB sampai terjadi 2 kali tanpa kalian berusaha untuk membangun namanya tempat ini. Jangan bodohi aturan. Betul. Situ Bondo ada GP Sagera. Nanti yang merusak ini, saya minta warga foto, ya. Saya laporkan orangnya. Barang siapa yang merusak ini, foto, dokumentasikan, saya akan laporkan karena ini milik warga. Aku nggak kasar karena warga atas. Warga itu Bondo harus berani, tapi bukan melanggar aturan, tapi berani menegakkan aturan. Betul. Ketika kalian berani menegakkan aturan, kalian berjuang tidak sendiri. Kalian berjuang, ada Bang Ipul di sisi kalian. Salam. Dan ini saya memerintahkan. Dan tulisan ini saya yang menulis lewat WA untuk segera ditulis. Yang bertanggung jawab penuh pemasangan ini adalah Bang Ipul. Ya, yang bertanggung jawab penuh pemasangan ini adalah Bang Ipul. Kalau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, silakan gugat Bang Ipul, silakan laporkan Bang Ipul. Yap, ya. Dan barang siapa yang merusak ini nantinya, saya minta untuk difoto. Karena ini properti pribadi. Ini abandemen, ya. Sampai pada saya rusak itu saja. Akhirul kalam dari saya Bang Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam.